semuanya. Jumpa lagi di Saat Teduh Eagle Kids. Mari sama-sama yuk kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita percaya hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari kita buka hati kita ya. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus hadir memenuhi setiap hati kami. Sungguh kami haus dan lapar akan Engkau. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Katakan Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami, Roh Kudus. Setiap hati kami mengalirlah sekarang, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Mari kita angkat tangan, katakan Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Kami buka hati kami, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Mari kita sama-sama sembah Dia. Ora namanya sherere karamaramo, guna namanya nama sandara namanya nanamo. Roh Kudus penuhi kami rindu akan pribadi-Mu. Kinararamo yang sandara namanya nanama. Kami buka hati kami, syanararama kanarama, jamah kami Roh Kudus. Oh namanya soya, kinararama syanararama nanama nanamo. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Lawat setiap hati kami. Oh Tuhan, biar cinta akan rumah-Mu menghanguskan kami. Oh nama yang haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan. Roh Kudus penuhi,
mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, terima kasih Tuhan buat hadiratmu. Kami bersyukur Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami menyembah, untuk menolong kami mencintai Yesus, memuliakan Yesus di hidup ini. Dan Roh Kudus juga menolong kami mengerti setiap firman yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab kami. Tuhan, urapi hati kami, sebentar kami akan baca ayat firman Tuhan. Memang ada banyak ayat yang kami tidak mengerti, tapi kami mau mencari isi hati Tuhan. Kami mau mencari kehendak Tuhan lewat Alkitab ini di hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita buka Alkitab sama-sama di Kidung Agung 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nanti kita baca ganti-gantian ya. Ayat pertama, oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku. Akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tidak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Mempelai perempuan dan adiknya, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. 11, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punya aku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Seperti yang tadi kakak bilang, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang kita nggak paham. Apalagi ini kok seperti tentang romantis-romantis gitu ya. Nah, kalau buat kita, setiap ayat dalam firman Tuhan ini tidak ada yang sia-sia. Kita akan tarik beberapa pelajaran dari apa yang firman Tuhan katakan, khususnya di ayat yang ke-6. Kakak ulangi lagi, dikatakan begini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Percayalah bahwa cinta itu adalah kekuatan yang sangat besar. Cinta itu kuat kata firman Tuhan tadi. Tapi cinta yang terbesar itu adalah cinta Tuhan. Tadi dikatakan nyalanya seperti nyala api Tuhan. Kalau kita mau bangun cinta yang benar dimulai dengan mencintai Tuhan dan menerima cintanya Tuhan yang begitu besar, maka cinta yang lainnya, kasih kita kepada yang lainnya itu akan ikut benar.
Jadi kalau misalnya kita bisa bilang ya, cinta itu bukan, ih Kak cinta-cintaan, pacar-pacaran, bukan. Cinta itu pertama-tama adalah Tuhan lebih dulu mencintai kita. Kita harus tahu itu dan kita menerimanya dengan iman. Kemudian kita mencintai Tuhan kembali. Amin. Kemudian kita mengenal yang namanya cinta dari orang tua. Bisa jadi kita kenal cinta orang tua dulu ya. Tapi cinta orang tua ini kalau Alkitab katakan cinta orang tua ini juga yang akan menjagai kita. Nanti baru kemudian satu hari nanti kalau kalian sudah cukup dewasa, kalian sudah boleh mencintai pasangan ya. Laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki kalau sudah dewasa bisa saling mencintai kemudian menikah seperti papa dan mama. Tapi kalau saat ini fokus dulu kepada cinta yang paling besar, yaitu mencintai Tuhan. Karena hanya itulah satu-satunya cara supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cinta itu membuat kita itu taat sama firman Tuhan itu bukan dengan terpaksa. Apapun kalau misalnya kita sayang sama seseorang, kita sayang sama papa mama, kita ingin menyenangkan papa mama kan, kita ingin buat papa mama senang, kita ingin buat papa mama bangga. Demikian juga kalau kita cinta sama Tuhan, kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Kita ingin apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan tersenyum. Nah, cinta seperti itu yang kita kejar dulu ya. Cinta seperti itu yang kita bangun dulu. Nanti yang lain-lainnya akan menyusul kemudian. Nanti cinta sama pasangan itu nanti ya, bukan sekarang waktunya. Nanti cinta dengan Tuhan inilah yang akan menjadi dasar untuk kita cinta pada keluarga. Bahkan kita bisa mencintai orang-orang yang kita tidak pernah kenal sebelumnya, mengasihi dengan amat sangat gitu ya. Kita bisa punya belas kasihan untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari cintanya Tuhan. Dan cintanya Tuhan itu kuat katanya ya. Firman Tuhan tadi nasihatkan, jangan membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Itu artinya jangan pacar-pacaran dulu sebelum waktunya. Setuju? Ya, kita fokus dulu bagaimana menunjukkan cinta sama Tuhan. Amin. Kita bisa menunjukkan cinta kepada Tuhan, kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kakak kasih satu istilah ya, kalau kita itu cinta sama Tuhan, kita mau kasih yang berharga di hidup kita, benar ya. Kalau di gereja kita diajarkan itu namanya 5 mutiara. 5 mutiara itu apa aja? Kita menunjukkan cinta sama Tuhan, yang pertama dengan kita bertobat sungguh-sungguh. Pertobatan kita haruslah pertobatan yang sejati. Kita bertobat dari segala dosa kesalahan kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Pastikan pertobatan kita tidak palsu, tapi sungguh-sungguh. Itu adalah mutiara kita yang kita persembahkan ke Tuhan. Yang kedua, yaitu baptisan air. Ini nanti kalau kalian sudah umur 12, ya kalian bisa ambil keputusan untuk dibaptis. Untuk apa? Memateraikan keselamatan yang kalian sudah miliki, memateraikan pertobatan. Itu adalah mutiara yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, merindukan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Kalau kita suka sama seseorang, kita pengen selalu senantiasa 24 jam bersama orang itu. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya untuk menyertai kita selama-lamanya. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita pengen dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, itu mutiara kita yang ketiga. Lalu yang keempat, ibadah. Pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan itu bukan cuman aku dapat apa ya dari ibadah. Tapi ibadah itu kita mau mempersembahkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, karena itu kakak dorong. Sekarang kan sudah aman, gereja juga sudah dibuka. Jangan ada lagi yang ibadah online ya, semuanya kembali ke gereja. Datang, hadir di gereja, bilang sama papa mama, aku mau ke gereja.
Karena itu akan membangun cinta kita kepada Tuhan dari sejak sekarang. Dan berikutnya yang kelima adalah bergabung dalam kelompok sel. Kalau di gereja kita namanya CG Kids. Bukan hanya sekedar terdaftar, tapi setia mengikuti CG Kids. Karena di situ kita dimuridkan, kita menemukan komunitas rohani, kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Nanti kalau kalian sudah siap 5 hal ini kalian sudah punya, berarti kalian siap ke level yang lebih lanjut, yaitu melayani Tuhan. Amin. Ayo bangun cinta kita sama Tuhan. Minta Roh Kudus bantu ya. Minta Roh Kudus bantu kita. Kita tidak bisa mencintai Yesus tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong kita, mengingatkan kita, akan membuat kita suka dekat dengan Yesus. Roh Kudus itu akan menolong kita cinta firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita cinta untuk berdoa. Amin. Siapa yang hari-hari ini kayak ragu gitu kalau Tuhan tuh cinta sekali sama kita, taruh tanganmu di hati, kakak mau doa ya. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, kami terima kebenaran firman, bahwa cinta itu kuat Tuhan. Yang terbesar adalah cinta-Mu Tuhan kepada kami. Engkau mengasihi kami, Engkau sangat mengasihi kami lebih dari apapun, hingga Engkau mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, kami mau menerima cinta-Mu Tuhan. Jamah hati setiap kami. Kami tidak lagi merasa tidak dicintai, tapi kami dicintai oleh Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Itu yang akan menjadi modal utama untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan 5 mutiara hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Itu pertobatan kami yang sungguh-sungguh. Baptisan air 1 hari nanti kalau kami sudah umur 12. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah kami minta Tuhan. Bahkan kami juga mau komitmen untuk datang ibadah dan ikut CG juga dengan antusias. Terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap hati kami. Biarkan kami bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, kalau kita mau menunjukkan kasih kita sama orang lain, kita juga bisa ngajak mereka ke CG Kids. Kalau kalian belum, daftar dulu di bawah linknya. Tapi kalau kalian mau ajak teman-teman kalian, mungkin datang ke join ke CG Kids, link itu klik aja, terus kalian bisa sama-sama join jadi satu dalam satu CG. Terus kalau kalian mau disupport doanya, Kak aku juga mau ajak temenku Kak, terus aku perlu mungkin pokok doa yang lain, pengen didoakan, pengen disupport doa, di bawah ini juga itu ada link untuk permohonan doa. Kalian ketik apa yang kalian ingin disupport doa, kita pasti sama-sama doakan. Yuk kita sama-sama selalu mengasihi Tuhan dan kita percaya kalau Tuhan juga menyertai kita. See you Jumat depan, Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.